Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Asana Atkia, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salary survey. Salary survey biasa disebut dengan survei gaji, merupakan metode sederhana yang digunakan untuk membantu menentukan skala gaji yang adil dan kompetitif untuk karyawan. Survei gaji merupakan sebuah metode standar untuk mengumpulkan data tentang kompensasi termasuk tunjangan karyawan. Kemudian, data tersebut akan dianalisis agar diperoleh jumlah kompensasi yang tepat untuk dibayarkan kepada karyawan. Fungsi salary survey yang pertama yaitu untuk membuat keputusan strategis. Untuk membuat keputusan strategis dalam menentukan tingkat kebijakan gaji perusahaan, keputusan ini akan berdampak langsung pada jenis dan kualitas pegawai. Sehingga ketika ingin menentukan kebijakan gaji perusahaan, alangkah lebih baiknya melakukan salary survey terlebih dahulu. Sehingga perusahaan akan mendapatkan pegawai yang berkualitas. Yang kedua, untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Keputusan strategi yang dibuat perusahaan memiliki dampak besar dalam menarik dan mempertahankan karyawan dalam suatu perusahaan. Sehingga ketika kita menggaji karyawan sesuai dengan survei gaji yang ada, maka karyawan tersebut akan tertarik dan bertahan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, yaitu untuk perencanaan kenaikan gaji. Untuk mendukung perencanaan kenaikan gaji yang biasanya dilakukan setiap tahun, seharusnya kita juga melakukan salary survey yang dilakukan setiap tahun, sehingga perencanaan gaji bisa sesuai. Yang keempat, yaitu untuk alat negosiasi. Data survei gaji merupakan alat penting untuk melakukan negosiasi dengan tenaga kerja, khususnya saat proses offering dengan tenaga kerja baru. Sehingga ketika kita akan melakukan negosiasi dengan pekerja baru, kita memiliki dasar yaitu survei gaji yang ada. Yang terakhir yaitu untuk memberikan informasi perbandingan gaji. Jika dirancang dengan benar, survei gaji dapat memberikan informasi perbandingan yang berguna untuk membandingkan gaji dan tunjangan, sehingga perusahaan ketika akan menentukan kebijakan gaji bisa lebih tepat. Yang melakukan salary survey yaitu jabatan yang terkait dengan masalah penggajian. Namun, biasanya di dalam perusahaan yang melakukan salary survey yaitu HR, karena HR memiliki tugas yang berhubungan erat dengan pengaturan gaji karyawan. Sedangkan direksi sebagai yang memiliki peran penting dan memiliki kuasa serta lebih tahu tentang perusahaan, maka direksi juga perlu tahu terkait dengan salary survey yang ada pada tahun tersebut, sehingga bisa menentukan kebijakan gaji yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan bisa sesuai dengan karyawannya juga. Selanjutnya, pelaksanaan salary survey biasanya dilakukan per tahun, karena data survei memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan waktu atau dapat dikatakan data cepat sekali usang dan tidak bisa lagi digunakan di periode mendatang. Oleh karena itu, survei seringkali diidentifikasi setiap tahun atau kuartal saat data dikumpulkan. Karena setiap tahun pasti ada kebijakan baru kan, sehingga perlu adanya perbaikan atau perubahan salary survei. Serta kita juga harus menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut. Selanjutnya yaitu persiapan salary survei. Yang perlu disiapkan dalam melakukan salary survei yang pertama yaitu data. Jadi kita harus mempersiapkan data-data yang detail dan akurat dan harus berdasarkan sumber yang terpercaya. Yang kedua yaitu kompetitor. Jadi kita harus menentukan
perusahaan pembanding atau kompetitor. Dapat dilihat dari data 3 tahun terakhir dan harus dipastikan bahwa memang kompetitor tersebut sebanding dengan perusahaan. Yang terakhir yaitu job matching. Jadi, tidak hanya membandingkan berdasarkan nama jabatan saja, tetapi perlu dilihat isi dan bobot dari pekerjaannya, karena antara nama dan bobot jabatan di perusahaan yang satu belum tentu sama. Kemudian, selanjutnya tahapan salary survey. Yang pertama yaitu menyusun data upah. Data upah disusun secara vertikal dan berdasarkan grade masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu mengurutkan data upah. Data upah yang telah disusun secara vertikal kemudian diurutkan dari upah yang terkecil sampai dengan yang terbesar pada setiap grade-nya. Nah, yang ketiga yaitu mencari median. Dicari nilai tengah atau yang biasa disebut dengan P50 sebagai nilai market, P25 sebagai nilai minimum, dan P75 sebagai nilai maksimum pada setiap grade. Kemudian yang keempat yaitu membuat grafik. Hasil salary survey divisualisasikan dalam bentuk grafik. Dan yang kelima yaitu dibandingkan. Grafik hasil salary survey dibandingkan dengan upah saat ini pada perusahaan. Yang keenam yaitu menyusun salary structure, menggambarkan golongan-golongan gaji serta rentan minimum dan maksimum gaji pada setiap golongannya. Nah, kendala salary survey sendiri yang pertama yaitu tidak menemukan perusahaan yang sejenis untuk survei gaji. Jadi memang terkadang kita tidak bisa menemukan perusahaan yang benar-benar sebanding dengan perusahaan yang akan dilakukan survei gaji. Kemudian yang kedua, perusahaan sejenis tidak terbuka terkait gaji pegawainya. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena perusahaan pasti ingin menjaga kerahasiaan perusahaan tersebut, sehingga kita tidak bisa mengetahui gaji pegawainya. Kemudian yang ketiga yaitu kualifikasi serta tugas pada tiap jabatan di perusahaan berbeda, sehingga terkadang kita perlu melakukan proses mendetail bahwasannya apakah jabatan tersebut tugasnya sama dengan jabatan perusahaan yang akan dilakukan survei gaji. Kemudian yang terakhir yaitu data yang tidak update. Nah, data yang tidak update ini seringkali ketika kita akan meminta perusahaan sejenis untuk memberikan datanya. Data yang diberikan itu bisa jadi sudah usang atau sudah lampau, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan masa yang akan dilakukan salary survey. Saran dalam pelaksanaan salary survey yang pertama yaitu diperlukan analisis yang tepat terkait dengan siapa saja perusahaan kompetitor yang akan menjadi pembanding. Jadi dipastikan terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut memang sebanding dengan perusahaan yang akan dilakukan salary survey. Yang kedua, hendaknya dilaksanakan secara objektif, melihat pada bobot kualifikasi jabatan bukan mengacu pada kompetensi yang dimiliki pemegang jabatan saat ini. Kadang seringkali dilakukan salary survey itu melihat dari kompetensi pemegang jabatan pada saat itu. Jadi melihat orangnya yang memegang jabatan gitu. Padahal hal itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga yaitu perlu komitmen yang tinggi dari manajemen dalam menentukan posisi upah perusahaan di pasar yang sejenis. Jadi kita juga harus memiliki standar tersendiri sehingga tidak berpengaruh pada pasar-pasar yang di luar. Memang butuh untuk melihat kondisi yang ada pada saat ini, tapi kita juga harus bisa menentukan dengan pasti bahwasannya memang itu sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Nah, yang keempat yaitu perlu dianalisa lebih dalam mengenai bobot dan tanggung jawab dari nama jabatan tersebut, karena nama jabatan di perusahaan yang satu tidak sama dengan yang lainnya, sehingga perlu dilakukan analisis lebih dalam apakah jabatan tersebut memang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Daftar pustaka pada presentasi kali ini yang pertama yaitu dari Wang Heni, jurnal eksekutif yang berjudul Proses Desain Salary Structure, sebuah studi kasus pada PT XYZ
pada tahun 2013, volume 10, nomor 1, halaman 43-48, dan Pearsall Kelly Salary Guide, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk dapat mendengarkan presentasi saya pada hari ini sebagai tugas UTS mata kuliah kompensasi dan benefit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.